Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kita akan membuka kelas baru dari Pusat Pengembangan Profesi Guru P3G Jawa Timur, yaitu tentang penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi modul plus YouTube. Nah, di sini barangkali teman-teman sudah pernah membuat modul. Kalau saya sebut sebagai modul yang konvensional karena mengandalkan cetak saja, tetapi di sini kita akan kombinasikan atau kita integrasikan dengan kanal video yang sudah sangat familiar dan sudah banyak dipakai oleh orang, termasuk oleh peserta didik kita, oleh siswa kita, yaitu YouTube. Sehingga pelatihan ini saya namakan dengan penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, dengan hashtag nulis modul bareng. Nah, di sini nanti akan kita bagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat dasar dengan jumlah jam 32 jam dan tingkat lanjut 32 jam juga. Jadi pelatihan ini nanti akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat penulisan modul tingkat dasar dan penulisan modul tingkat lanjut. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus penjelasan umum tentang pelatihan penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Apa yang melatar belakangi saya membuka kelas ini, teman-teman? Yang pertama adalah pendidik masih kesulitan untuk membuat modul, sehingga perlu saya sampaikan di sini. Nanti kita akan menggunakan modul dengan sistematika yang ada di buku 4. Tentu teman-teman sudah familiar dengan buku 4, terutama bagi teman-teman ASN atau teman-teman guru pegawai negeri yang setiap pengajuan di sini untuk pengembangan diri, untuk publikasi ilmiah, dan karya inovatif, semuanya mengacu kepada buku 4. Bila belum punya, nanti saya sertakan link deskripsi atau link tautan untuk mengunduhnya di link deskripsi video ini. Yang kedua, modul yang dibuat masih konvensional. Ini yang saya katakan tadi, nanti kita akan membuat dua modul. Jadi yang tingkat dasar itu kita tetap membuat yang konvensional. Nah, tentu teman-teman nanti kenapa kok harus modul konvensional dulu? Karena modul ini harus kita buat dulu. Yang selanjutnya nanti kita akan memasukkan video YouTube melalui tautan yang ada di modul konvensional ini. Sehingga modul teman-teman yang sudah teman-teman buat atau yang sudah membuat itu saya sebut dengan modul konvensional. Yang ketiga, peserta didik masih kesulitan memahami atau menggunakan modul. Modul ciri utamanya adalah sebuah media yang digunakan untuk belajar mandiri. Jadi ketika siswa kita beri modul, maka modul itu yang akan menjadi media bagi peserta didik atau siswa untuk belajar pada materi tertentu. Misal, sekarang pembelajarannya semuanya daring. Ketika kita memberikan modul, maka siswa akan mempelajari modul tersebut di rumah. Sehingga pembelajarannya adalah mandiri. Maka modul kita buat sejelas mungkin dengan petunjuk-petunjuk yang kita berikan agar peserta didik ini mampu memahami apa yang ada di dalam modul. Yang keempat, teman-teman, penjelasan materi dalam modul masih kurang. Nah, karena modul ciri utamanya adalah belajar mandiri, maka materi juga kita buat sesistematis mungkin sesuai dengan kondisi peserta didik yang diampu oleh teman-teman. Yang selanjutnya, modul tidak tersusun secara sistematis, tidak memperhatikan struktur kognitif siswa atau kognitif peserta didik, sehingga
materi yang disusun atau susunan dari modulnya terkesan melompat atau ada materi yang seharusnya disampaikan sebagai prasyarat atau materi yang seharusnya menjadi petunjuk untuk mempelajari materi tertentu, itu kadang-kadang terlupakan oleh teman-teman. Yang terakhir adalah untuk mengatasi modul yang konvensional ini, maka diperlukan sebuah media untuk membantu menjelaskan materi modul. Sehingga ketika peserta didik menemui kesulitan yang ada di materi modul, maka peserta didik akan bisa mencari alternatif solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan media. Nah, media ini yang kita gunakan yaitu YouTube. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau kita kenal dengan Permen Pan RB. Di sini nomor 16 2009. Ini yang mengatur tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Teman-teman wajib punya ini. Yang kedua yaitu yang seperti yang saya katakan di depan, kenapa kita harus pakai buku 4? Karena ini adalah buku untuk kenaikan angka kredit, terutama di pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Teman-teman yang ingin mengajukan dan sukses mengajukan angka kredit, maka teman-teman harus mempelajari buku ini dengan teliti agar tidak tertolak pengembangan diri, publikasi ilmiah, maupun karya inovatifnya. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis, jabatan fungsional guru, dan angka kreditnya. Yang terakhir adalah penulisan modul ini program kerja dari P3G Provinsi Jawa Timur. Tujuannya dari penulisan modul ini, yang pertama adalah nanti akan saya jelaskan tentang kupas tuntas publikasi ilmiah pada subunsur membahas tentang modul. Kenapa kita harus memahami ini terlebih dahulu agar kita tidak bingung atau tidak tertolak modul yang sudah kita buat karena kita sudah mengacu pada buku 4. Jadi kita harus memahami ini terlebih dahulu. Sistematika dan instrumen penilaiannya. Instrumen penilaiannya modul maksud saya. Yang kedua adalah agar teman-teman memiliki pengetahuan tentang modul yang terintegrasi dengan YouTube. Barangkali penjelasan saya ini nanti teman-teman masih meraba apa yang dimaksud dengan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Setelah mendapatkan teorinya, yang terakhir kita akan praktik menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube. Manfaat yang didapat bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan ini, yaitu teman-teman akan memahami teori tentang bagaimana menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube. Yang kedua, mampu menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube. Tema dari pelatihan ini adalah pelatihan menulis modul yang terintegrasi dengan YouTube. Tentu nanti akan kita awali dengan yang tingkat dasar dulu. Jadi wajib membuat ini sebagai prasyarat untuk ke tingkat lanjut. Jadi kalau ini sudah tuntas atau sudah lulus, maka nanti akan bisa lanjut ke sini. Bisa lanjut ke modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi hasil akhir dari dasar ini berupa modul yang konvensional, dan yang ini adalah modul plus YouTube. Sasarannya adalah semua pendidik mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA maupun SMK. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah teman-teman nanti akan memiliki modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi berupa produk modul. Walaupun hanya 1 KD, jadi nanti teman-teman akan bisa mengembangkan sendiri ke KD-KD yang akan datang.
atau yang lainnya. Sehingga nanti teman-teman bisa memilih KD mana yang harus saya buat sebagai produk dari modul yang terintegrasi dengan YouTube. Sebagai tim pengarah dan penanggung jawab, yaitu Pak Setio Basuki, partner saya, dan saya sendiri sebagai penanggung jawabnya. Fasilitatornya saya dan Pak Setio Basuki yang nanti akan mendampingi teman-teman dalam pelatihan menulis modul yang terintegrasi dengan YouTube. Waktunya, kita ada dua jenis atau dua metode pelatihan, yaitu in-service yang nanti kita laksanakan secara daring melalui YouTube Kelasku Online. Jadi teman-teman harus subscribe ke channel ini agar mendapatkan notifikasi. Kita laksanakan mulai tanggal 1 sampai 12 Juni. Jadi kita akan sudah on setelah hari raya. Yang kedua adalah metode on. Metode on ini adalah tugas mandiri. Tugas mandiri membuat modul. Di sini 15 sampai 19 Juli. Nah, ini keliru. Yang betul adalah Juni. Jadi Senin sampai Jumat tanggal 15 sampai 19 Juni. Ya, saya salah ketik. Itu melaksanakan tugas mandiri untuk membuat modul. Tentu ini yang modul yang masih belum terintegrasi dengan YouTube. Karena masih tingkat dasar. Setelah dinyatakan lulus di tingkat dasar, maka teman-teman bisa lanjut ke yang tingkat lanjut, yaitu modul plus YouTube. Jadi bisa lanjut ke sini. Pelaksanaannya adalah untuk in-nya tanggal 1 sampai 10 Juli melalui YouTube Kelasku Online. Metode on untuk mandiri tanggal 13 sampai 25 Juli. Yaitu tugas mandirinya. Nanti targetnya adalah modul terintegrasi dengan YouTube. Nah, bagaimana struktur materinya sudah saya susun. Jadi ini adalah kurikulumnya. Kurikulum yang nanti akan kita lalui pada saat pelatihan. Yang pertama adalah tentang kupas tuntas Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang pengembangan kegiatan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya. Nanti kita ambil tentang modul di sini. Yang pertama adalah tentang tingkat dasar, yaitu teori penulisan modul dan praktek penulisan modul. Di sini belum terintegrasi dengan YouTube. Di teorinya kita akan mempelajari tentang pengertian modul, penulisan modul, dan pengembangan modulnya. Jadi ada 3 di sini. Tentang prakteknya, yaitu menulis modul berdasarkan teori yang didapat. Di sini nanti saya menggunakan dasar dari untuk tulisan modulnya di buku 4 untuk sistematikanya. Untuk tingkat lanjutnya, teman-teman nanti diajari teori tentang penulisan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Terus ada praktek pembuatan video. Nah, ini nanti yang akan kita berikan tautannya di modul. Jadi kita pasang tautan di modul, yaitu tentang video-video yang kita pasang di YouTube. Terus kita akan praktek bagaimana menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube. Metodenya adalah in-service atau metode in dan on. Metode in ini adalah metode tatap muka, semuanya dilaksanakan secara daring. Jadi tidak mengganggu aktivitas teman-teman untuk bekerja. Karena di sini menggunakan daring, jadi teman-teman tidak perlu datang ke kantor P3G dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan melalui kanal video Kelasku Online. Yang kedua adalah metode on, yaitu metode tugas mandiri yang dikerjakan oleh peserta pelatihan. Jadi kita pakai metode in dan metode on. Alokasi waktunya, teman-teman, tingkat dasar 32 JP, teorinya 12, tugas mandirinya 20. Di tingkat lanjut juga sama. Di sini 10,
Terus untuk tugas mandirinya 12, karena di sini kita sampaikan di awal yang 2. Sehingga di sini 12 dan 20, 32 jam. Selanjutnya untuk alur kegiatannya, jadi prosesnya, yaitu pengarahan umum. Jadi video ini termasuk pengarahan umum. Jadi yang biasanya registrasi peserta dulu, selanjutnya adalah pengarahan. Ini saya balik teman-teman. Agar apa? Sebelum mendaftar, teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses pelatihannya. Kalau teman-teman suka bisa registrasi, kalau tidak jangan registrasi, karena nanti menyebabkan kesulitan kepada dirinya teman-teman. Jadi diukur dulu apakah pelatihan ini berguna untuk saya atau tidak, pelatihan ini mengganggu waktu saya atau tidak, dan seterusnya. Banyak pertimbangan yang itu teman-teman sendiri yang tahu. Terus nanti akan ada tautan untuk registrasi peserta, baru nanti akan diterbitkan undangan untuk peserta. Selanjutnya adalah pemaparan materi, nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan. Terus teman-teman nanti akan mengerjakan LK atau tagihannya, lembar kerja. Terus nanti ada pengumpulan tagihan. Setelah semuanya selesai, dinilai dan ada pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan ini untuk menentukan dapat sertifikat atau tidak. Setelah mendapatkan sertifikat tingkat dasar, maka nanti akan ada pelatihan lanjutan untuk teman-teman yang sudah tuntas di tingkat dasar. Tata tertibnya teman-teman, setiap pelatihan tentu ada tata tertibnya teman-teman, yaitu mematuhi semua peraturan yang ada di pelatihan ini. Memiliki laptop atau PC teman-teman, koneksi internet yang stabil, tatap muka daring 100% untuk kehadirannya. Nanti akan ada daftar hadir daring yang untuk teman-teman isi, menyelesaikan modul di sini. Jangan lupa syarat sebagai peserta adalah langganan channel YouTube Kelasku Online, dan silakan follow IG. Di sini nanti akan ada informasi-informasi penting tentang pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh P3G. Di IG ini teman-teman, di paling bawah ini, nanti saya tampilkan lagi di akhir video ini. Peserta pelatihan dilarang mewakilkan tatap muka daring kepada orang lain. Ini teman-teman sendiri yang tahu. Menyuruh orang lain untuk menyelesaikan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadwal pelatihannya ini adalah in tatap muka daring, dan ini seharusnya on ini teman-teman. Ini adalah on mandiri. Ya. Saya mohon maaf. Nah, di sini nanti kita mulai tanggal 1 Juni untuk pemaparan materi yang pertama tentang permohonan RP. Terus nanti untuk tingkat dasarnya kita mulai tanggal 3 sampai 12 untuk in-nya, dan untuk on-nya 15 sampai 19 Juni. Di sini Juni. Terus untuk tingkat lanjutnya 1 sampai 10 Juli. Sedangkan untuk on-nya 13 sampai 22. Dan prakteknya 23 sampai 25 Juli. Jadi ini untuk pembuatan videonya, dan ini untuk memasukkan tautan-tautan video tadi ke dalam modul. Jadi ini akan lebih cepat karena kita hanya memasukkan tautan saja. Biayanya, semua tahapan dari kegiatan pelatihan ini semuanya adalah bebas biaya atau gratis. Teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun dari pelatihan ini. Indikator kelulusan teman-teman, yang pertama adalah tatap muka 100%, menyelesaikan modul untuk tingkat dasar akan mendapatkan sertifikat 32 jam, dan yang menyelesaikan tingkat lanjut juga akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Jadi akan dapat 2 sertifikat. Penutup teman-teman, pelatihan ini tentu sangat bergantung kepada kesungguhan dan partisipasi aktif dari seluruh yang terlibat di dalam pelatihan ini, terutama adalah peserta. Jadi paham atau tidak, sukses atau tidak, lulus atau tidak, semuanya bergantung pada kemauan dari peserta. Sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, ini form pendaftarannya teman-teman. Silakan diketik ini di browsernya.
Ya, ini sensitive case biasanya. Jadi nulisnya harus sama persis dengan ini. Ya. Huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil seperti ini. Nah, teman-teman silakan mendaftar, silakan mengisi form ini. Nanti akan kita buatkan grup WA. Jadi grup WA, pesertanya tidak saya batasi berapapun. Nanti kalau grup 1 sudah penuh, kita buka grup 2 dan seterusnya. Silakan di follow IG-nya Kelasku Online di sini. Dan silakan di subscribe channel Kelasku Online. Teman-teman bisa mengunjungi di sini, banyak tulisan saya yang bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman di kelaskuonline.id. Dan bila butuh penjelasan lebih lanjut, silakan kontak saya di nomor WA ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung bagi teman-teman yang berminat dengan pelatihan ini. Like jika suka dan subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga ikut mendaftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.